Man, Halo, halo. Pak Robi, ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Teguh. Ini terkait saham BMTR. Oke, ya, Ini kan PBV-nya kan 0,39 kali ya. ya, Kalau itu kan dan juga kan perusahaan ini kan dituntut pilot oleh KT Corporation dan itu sudah ditolak oleh Mahkamah Agung. Nah, kok harganya masih segitu aja ya? Oh, Padahal kan oh ya ini juga pengennya berapa gitu? Pengennya cepat naik gitu ya Pak ya? Iya kalau jadi nggak naik multi naik bagger. bikin capek lah. Nah, terus gimana Pak? Nah, Dan juga kan katanya dipegang oleh LKH nih Lokehong. Jadi mungkin apakah bisa jadi multi bagger nih sahamnya nih? Terima kasih Pak. oke, iya, 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 iya. Ya memang paling kesel tuh gitu ya, udah beli saham kagak naik-naik gitu kan. Ya kalau kagak naik-naik sih masih mending lah. Kadang-kala udah beli malah turun, ya nggak? Pernah nggak ngalamin? Pasti pernah. Begitu dijual naik, begitu dibeli turun. Maunya apa sih saham ini gitu? Nah, tapi saya kasih tahu Pak. Sebenarnya BMTR itu ya kalau dilihatin ya kelihatannya nggak kemana-mana, tapi sebenarnya nggak juga. Kalau misalnya kita pakai harga belinya Pak Lokeng Hong di harga 200 perak, Pak Lokeng Hong kan belinya di harga 200 ya. Dulu itu bulan-bulan apa itu? Sekarang itu berapa sih ini si BMTR ini? Coba kita lihat. BMTR sekarang sudah di Rp276, Rp276. Nah, Anda bisa bayangkan, dari harga 200 sekarang sudah 276. Udah berapa persen itu naiknya? Dari 200 ke 250 saja, itu kan berarti sudah naiknya itu 25%. Kalau ke 270 berarti udah 30%. 30% Pak. Dan waktunya nggak ada 1 tahun. Jadi kata siapa dia nggak naik-naik tuh? Kalau kita lihatnya tiap hari, iya. Tapi kita nggak bisa kayak gitu. Nyatanya kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, belum ada 1 tahun loh, dia udah naik banyak itu. Dia udah naik banyak sebenarnya. Nah, itu satu. Kecuali memang katakanlah kita Pak Robi baru belinya minggu lalu misalnya. Ya sabarlah. Kita nggak bisa istilahnya ngarep beli hari ini besok langsung naik itu. Meskipun kadang-kala kita mengalaminya ya. Saya juga pernah beli hari ini besok langsung naik, sering. Tapi tetaplah kita minimal beberapa bulan megang saham. Nggak usah sampai 5 tahun juga, nggak. Beberapa bulan saja gitu nunggunya gitu. Nah, lanjut ya. Tapi memang untuk BMTR ini sangat menarik kenapa? Yang soal pilot sama KT Corporation itu sejak awal juga saya udah sering jawab sih ketika ada yang nanya. Nggak, nggak signifikan. Kenapa? Pertama, itu kasusnya terjadi pada tahun 2003. Udah lama sekali. Biasanya kalau di pengadilan itu ada semacam apa ya? Peraturan kalau udah sekian tahun maka kasus pilot atau kasus apa udah kadaluarsa gitu. Kalau nggak salah ya, saya nggak tahu persisnya berapa tahun. Tapi kalau udah lama kayak gitu dan udah nggak diusul apa, udah nggak dibahas-bahas ya udahlah. Eh, kita bisa bilang ke KT Corporation tuh, lu kemana aja gitu loh, kenapa baru sekarang ributnya gitu. Terus kedua, nilai gugatannya juga sangat kecil. Kalau nggak salah cuma 100 miliar sekian, padahal asetnya BMTR ini mencapai 30 triliun. Jadi kalaupun gugatan ini dikabulkan oleh pengadilan dan BMTR harus bayar 100 triliun sekian, yang nggak ngaruh. Ekuitasnya dia selama ini jauh lebih besar dari itu, nggak ngaruh. Cuma rugi sekecil aja. Jadi sejak awal memang saya udah bilang nggak ada masalah gitu. Nah, jadi ya itu ya, tato itu maksudnya ini ya, special notion ya, bahwa ini perusahaan pernah digugat pilot karena sekarang sudah dibatalkan, ya udah berarti nggak ada masalah gitu seperti itu. Dan yang ketiga adalah ya dipegang sama Pak Lokeng Hong. Ya coba tanyalah sama Pak Lokeng Hong. Pak Lokeng Hong ini sahamnya kagak naik-naik apa Bapak nggak sabar gitu? Kenapa Bapak nggak jual aja? Ya nanti ya diketawain kita, nggak naik bagaimana? Saya baru pegang berapa bulan waktu itu beliau beli itu. Bulan Agustus kalau nggak salah. Ada pengumuman beliau beli BMTR ini Agustus 2020. Sekarang bulan Maret ya. Sekarang bulan Maret. Berarti kan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 7 bulan doang dapat 30%. 30%, beliau belinya berapa banyak? 200 miliar. 200 miliar, 30% dari 200 miliar. Berapa itu? 60 miliar, 60 Pak. ya. Enak nggak? Enak nggak?
6 bulan kagak ngapa-ngapain, makan tidur doang, dapat 60 miliar. Enak nggak? Tapi ya jangan lihat yang enaknya aja. Pak Lau Keng Hong juga pernah nyangkut lama di Gajah Tunggal, pernah nyangkut. Ya ada untungnya, ada nyangkutnya. Kita semua sama lah, saya juga sama. Kalau nyangkut, kalau untung gitu. Dan ya kalau untung bisa miliaran, kalau rugi juga sama bisa miliaran. Tapi intinya adalah nggak ada itu kita beli lalu kemudian besok atau minggu depan jual. Ketika bulan Agustus kemarin Pak Lau Keng Hong beli, ya udah pasti nunggu lama. Dan beliau nggak akan puas kalau misalnya BMTR bisa dijual di harga 300, 400. Harus lebih tinggi dari itu. Kalau bisa sampai 1.000. Duit 200 miliar itu jadi 1 triliun. Bisa aja kan? Siapa yang nggak tahu? Tapi beliau juga sadar untuk bisa profit sebesar itu nggak sehari 2 hari nunggunya. Bisa sampai 7 tahun loh Pak. 7 tahun. Meskipun saya sendiri juga nggak akan kuat kayaknya kalau harus nunggu sampai selama itu. 7 tahun lagi ya saya udah jadi om-om dong. Udah nggak muda lagi kayak sekarang gitu kan. Nah, tapi intinya adalah kenapa BMTR belakang masih agak pelan-pelan naiknya? Saya sih ngeliatnya sederhana aja. Karena terakhir di kuartal 3 2020 labanya masih turun. Jadi sama seperti emiten-emiten yang lain, kita cuma butuh labanya naik saja, baru sahamnya naik. Dan targetnya memang bisa berapa saja, bisa 300, bisa 400, bisa 500. Jadi iya, dia bisa jadi multi bagger. Tapi kapan dia akan naiknya, mungkin masih agak lama, tapi syarat utamanya adalah labanya dia naik dulu. Dan menurut saya, karena Pak Lau Keng Hong sudah beli, maka sudah hampir bisa dijamin bahwa saham ini kalaupun turun tapi nggak akan sampai di bawah 200. Kalau sekarang kan harganya 270 ya, 276. Jadi kalau dia turun ke 250, 230 itu bisa saja. Kalau IHSG turun, dia akan turun loh, pasti. Tapi nggak akan di bawah 200. Artinya selama kita bisa akumulasi di harga sekarang, akumulasi saja dulu. Jadi kita nggak bukan trading jangka pendek untuk agak lama lah gitu. Dan ketika nanti eventually di periode berikutnya laporan keuangannya keluar kinerjanya bagus gitu ya, barulah sahamnya bisa terbang dan kali ini terbangnya bisa nggak main-main. Karena betul sejak awal valuasinya juga murah 0,4. Berarti kalau misalnya dari 0,4 ini dia naik menjadi 1 kali saja, berarti kan dia harus naik 150%. Dari harga 270 dia naik 150%. Berarti ke berapa? 600, 700. Bisa nggak dia ke situ? Bisa, tapi syaratnya kinerjanya di tahun berikutnya di 2021 ini harus labanya harus naik dulu. Nah, itu yang kita masih belum tahu. Itu ya tergantung ya tergantung Haritanu Sudibyo juga ya. Dia mau bikin labanya naik atau enggak gitu. Tapi karena Pak Lau Keng Hong beli sahamnya langsung dari Om Hari, saya pikir mereka udah kawan lah harusnya. Masa mau ngerjain terus sih? Kayaknya nanti ada kemungkinan labanya dibikin naik, nah barulah sahamnya naik. Biasanya kalau udah di harga 300 ya udah terlambat. Kalau kita baru masuk ya di 305. Tapi kalau di harga sekarang kita beli aja dulu, habis itu ya banyak-banyak doa lah. Mudah-mudahan labanya naik gitu seperti itu gitu loh. Tapi kalaupun labanya nggak naik, Pak, saya pikir risikonya juga nggak akan kegocap gitu loh, nggak akan. Kalaupun eventually kita harus cut loss ya, misalnya kita beli di harga 270, nggak taunya IHSG turun, lalu ternyata laba perusahaan juga turun, jadi kan nggak jadi naik tuh, nggak jadi multi bagger, ya kita jual, tapi jualnya di 250, ya nggak nyampe 10% ruginya. Duit kita 10 juta misalnya, rugi ya jadi 9 juta lah. Tapi kalau misalnya untung, duit 10 juta itu bisa jadi 30 juta. Ini yang saya sebut dengan risk and reward-nya bagus. Kalau profitnya gede, tapi kalau untungnya kecil. Kalau ruginya kecil. Gitu. Kadang-kala kan orang malah sebaliknya ya. Kalau untung cuma 1-2%, tapi kalau nyangkut sampai ke gocap, habis duitnya gitu. Ya itu yang salah. Gitu. Itu berarti namanya high risk, low return. Tapi kalau untuk BMTR bisa kita bilang high return, low risk. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Robi ya. Siap. Terima